I think renewable energy itu huge banget ya. Itu luas banget. Energi terbarukan itu akan melindas fosil. Bahas energi, Avakademi, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam bagi para sahabat energi. Dan halo juga untuk speaker kita malam ini, Abang Hokop Situngkir. Nama saya Ali Bawono, salah satu co-founder Alpha Energy. Kebetulan acara Alpha Academy ini adalah yang pertama, dan saat ini kami mendapat kesempatan berdiskusi dengan Abang Hokop Situngkir. Beliau adalah alumni Teknik Sipil ITB yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Arenas Adi Perkasa, Founder dan Eksekutif Direktur Indonesia Next Leader, dan juga former Director Waskita Karya Energi, salah satu perusahaan anak BUMN di Indonesia. Pada saat ini, semangat renewable energy sudah mulai hangat di Indonesia, tetapi masih banyak elemen masyarakat yang belum memahami konsep dan penerapan renewable energy. Pendekatan top-down dan bottom-up harus digerakkan. Diharapkan Alpha Academy menjadi salah satu sarana yang efektif dan berkontribusi dalam semangat energi baru terbarukan secara kelanjutan. Dan untuk topik diskusi pada acara Alpha Academy kali ini adalah peran dan potensi generasi muda dalam kemajuan energi baru terbarukan untuk pertahanan negara di sisi energi. Topik ini diangkat karena melihat antusias masyarakat di dunia secara general dan Indonesia pada khususnya. Pada skala internasional terjadi banyak sekali aktivitas terkait renewable energy karena menyangkut dengan perubahan iklim di sekitar kita. Baru-baru ini konvensi di Paris yang disetujui oleh berbagai negara, termasuk juga Indonesia untuk menurunkan emisi. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kekuatan sendiri atau business as usual dan 41% dengan bantuan internasional sampai tahun 2030. Dan juga salah satu aktivitas lingkungan ternama, Greta Thunberg, juga berulang-ulang kali untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan awareness mengenai urgensi akan isu perubahan iklim. Maka dengan momentum seperti ini, kita akan berdiskusi dengan mengangkat subtopik, diantaranya potensi energi baru terbarukan dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, lalu peran generasi muda dalam merealisasikan target EBT di Indonesia. Oke, kalau gitu Bang, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Abang disampaikan dulu introduksinya Bang. Oke, selamat malam ya ini. Selamat malam teman-teman pecinta energi, terutama energi terbarukan. Thank you for coming. Selamat malam buat teman-teman semua sudah mau datang di Alpha Academy, Alpha Energy Academy ini, sebuah program yang diinisiasi oleh perusahaan Alpha Energy. So glad to be here. Cuman sebagai prolog dari saya itu, isu energi terbarukan ini adalah isu lama dunia infrastruktur. Ini udah berulang kali. I've been speaking about energi terbarukan itu dari 12 tahun. Jadi 12 tahun berkiprah di infrastruktur, civil engineering, nyantolnya di energi terbarukan, dan energi terbarukan ini sudah 12 tahun menyuarakan untuk let's do something with renewable energy. Either itu investment atau influencing the government, atau lewat provinsi, bupati, penikmat investasi, atau misalnya luar negeri, atau jaringan-jaringan sosial dan segala macamnya yang bisa membawa peluang ini jadi lebih bagus. Karena sebenarnya menurut saya setelah sampai sejauh ini energi terbarukan itu adalah sebuah misi penyelamatan dunia gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memprediksi dunia ini sampai kapan berakhir, tapi kita tahu kalau kita memanfaatkan dengan benar itu mungkin akan memperpanjang usia dunia ini jadi lebih enak dan nyaman untuk didiami. Dan salah satunya menurut saya adalah renewable energy. Dari sekian banyak rencana-rencana atau sekian banyak platform-platform program yang dilakukan oleh dunia ini, oleh founding fathers dan segala macamnya, dan salah satunya yang belum tuntas sampai sekarang ini adalah optimalisasi pendaya gunaan energi baru terbarukan. So I'm very glad to be here dan sangat senang bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Oke, thank you. Get back to the moderator. Ya, terima kasih Bang untuk prolognya. Ya, kami juga sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk diskusi dengan Abang Hokop, dan juga saat ini sudah dihadiri oleh para sahabat-sahabat energi. Untuk mungkin topik yang pertama Bang, jadi kemarin itu kita baru-baru baca data Bang,
Data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM dan juga dari Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI menunjukkan sebenarnya ada target 23% energi baru terbarukan di Indonesia, Bang. Tetapi dari data yang sama juga dicatat pemanfaatannya itu sangat rendah dari berbagai source renewable energies. Contohnya seperti hydropower hanya sekitar 7%, geothermal di bawah 6,5%, bioenergi 3,7%, surya di bawah 0,5%, dan juga bio di bawah 0,5%, Bang. Lalu menurut Abang nih, bagaimana sih sebenarnya potensi kedepannya EBT untuk di seluruh sektor dan juga mungkin masing-masing sektor menurut knowledge Abang gitu? Oke, jadi kalau bicara tentang itu, I think renewable energy itu huge banget ya. Itu luas banget. Apa namanya itu? Walaupun secara klasifikasi itu cuma dibagi 5, atau mungkin sekarang ada 6, ada sampah dan lain-lain dimasukin ke dalam kategori renewable energy. Menurut saya itu huge potential, terutama Indonesia. Indonesia itu ada 34 provinsi, sekarang itu ada 76.000 desa, artinya ada 76 sektor pengguna energi. Dan kalau boleh dibilang hampir semua daerah-daerah yang renewable energy itu spottingnya itu adalah daerah-daerah yang rural atau misalnya tinggal jauh dari jaringan PLN segala macam, itu seringkali tidak tersentuh. Sementara di situ ada potensi yang bisa dimaksimalkan atau dioptimasi. Jadi sebenarnya kalau ada orang bicara tentang energi terbarukan itu akan melindas fosil, saya rasa enggak juga gitu, karena apa namanya itu alam ini kan punya rahasianya sendiri ya. Jadi ketika dia dimanfaatkan maksimal dari permukaannya, dari kondisi dari sumber energi terbarukannya saja, itu sebenarnya tidak bisa mengcover seluruh landed yang ada di dunia gitu. Atau misalnya kita bicara Indonesia, itu nggak akan bisa mengcover semua Indonesia, karena ya seperti tadi, energi terbarukan itu depend on di mana spotnya. Ada daerah di Indonesia yang suryanya itu nggak bagus, anginnya nggak bagus, airnya nggak bagus. Nah, untuk daerah yang kayak gini yang sama sekali lack of apa namanya itu energi terbarukan, ya mungkin kita baru memasang alternatif seperti fosil, atau ketika fosil udah bergerak dengan jaringan PLN dan segala macamnya, masih ada beberapa tempat yang mungkin ketika ketika pakai anggaran tertentu untuk to reach up that part, mungkin akan menambah anggaran, sehingga solusi untuk di situ adalah energi terbarukan. Tapi saya coba bagi sedikit slide untuk boleh, bisa boleh banget. ya. Nah, ini sebenarnya sudah berulang kali dan beberapa mungkin sudah ada pernah melihat segala macamnya. Ya, ini terjadi sekarang di Indonesia sekarang, dunia dan Indonesia. Jadi ada yang kemarin waktu saya bicara dengan Kementerian SDM dan juga PLN, saya cukup waktu itu masih muda banget ya, karena waktu saya mulai di renewable energy, angka ini 80 sekian persen, dan selama 12 tahun jadi 90,6, terus sekarang ditargeting 2019 itu 97,3%. Angka ini sebenarnya agak aneh, jadi kita perlu melihat lebih jauh sebenarnya. Ya, it's true, rasio elektrifikasi kita 97% atau 90-an up. Tetapi ternyata ketika kita melihat lebih jauh, ternyata ada klausul-klausul perhitungan rasio elektrifikasi ini yang membuat apa namanya, yang ternyata tidak dihitung dari household, jumlah kakak, atau user langsung yang sifatnya itu rumah, tapi lebih ke industri. Nah, ternyata setelah kita pilah-pilah nih, industri itu penggunaan elektrifikasinya itu jauh lebih tinggi daripada rumah. Jadi masyarakat itu menggunakannya itu paling sekitar 20-30%. Ya, correct me if I'm wrong, tapi sepanjang data yang gue baca, itu sekitar 20-30%. 70%-nya itu industri. Jadi rasio elektrifikasi Indonesia ini yang 90%-nya, 70% dari situ itu adalah industri, bukan household. Bicara tentang household, ada lagi ceritanya. Contohnya seperti ini. Dari data yang kita punya, 76.000 desa di Indonesia ada sekitar 2.500 desa tanpa listrik. Dan ada sekitar 10-12.000 desa listriknya nggak stabil. Kalau kita rasio-rasiokan itu dari segi household itu nggak 90,6%, itu less than 70%.
Jadi masih ada sekitar 30 daerah, 30% daerah, 25-30% daerah itu yang non rasio elektrifikasi. Gitu. Sementara kalau secara potensial distribusi renewable energy di Indonesia itu banyak sekali. Nah, total pembangkit tenaga listrik terpasang kita itu ada 70.000 megawatt terpasang. Rencana pemerintah hingga 2025 itu bakal menambah sekitar 23.000 megawatt dengan 67% source-nya dari fosil energi dan 33% dari renewable energy. Itu ada RUPTL PLN 2017. Sekarang harusnya tambah, tapi saya lihat sih enggak terlalu. Nah, seperti yang dibilang Aryo di awal tadi, ternyata struktur EBT itu ya begitu. PLTA segitu, PLTP panas bumi segitu, surya segitu, 750 megawatt seluruh Indonesia, PLTA-nya 6.000 megawatt, panas bumi 3.000. Sementara secara potensial kita itu 22.000 megawatt. Jadi, kalau kita lihat di sini itu menambah pembangkit 23.000. Itu 67% dari fosil sama 33% dari renewable energy. Renewable energy. 23.000 ini mah jumlah total potensi pembangkit energi terbarukan, kenapa nggak fokus di situ aja? Ya kan, pertanyaan orang kan sering kayak gitu, tapi let me explain you about this. Biasnya tentang renewable energy itu ada di 3 kondisi. Pertama, yang menjadi variabel itu adalah konteksnya PLN. PLN sebagai yang punya jaringan, nah banyak daerah yang tidak bisa dialiri gitu, karena belum masuk ke dalam planning PLN atau anggaran untuk membuat jaringan itu besar sekali. Kalian tahu nggak kalau untuk membuat 500 kafe di Sumatera itu sama kayak membuat satu PLTU kelas 1.000 sampai 1.500 megawatt gitu loh. Jadi membuat jaringannya aja sudah semahal itu, apalagi membuat pembangkitnya gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga jadinya di clustering lah tempat-tempat ini, muncullah istilahnya itu daftar penyedia terpilih gitu, DPT yang sekarang kita pakai. Jadi masing-masing daerah itu dikasih kuota, dan berdasarkan kuota itulah dimasukkan berapa jumlah renewable energy yang akan dikembangkan untuk memperkirakan kebutuhan PLN, demand growth-nya PLN, sama kemampuan PLN dengan sistem jaringannya untuk menampung energi yang masuk di daerah itu untuk didistribusikan kepada demand-nya. Yang kedua adalah regulasi. Regulasi ini itu udah bermain secara investasi gitu, harga, terus habis itu konversi investasi gitu, bukan cuma harga, perizinan dan segala macamnya. Itu adalah faktor yang cukup berat untuk mengembangkan si energi ini biar bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang ketiga itu adalah kesadaran masyarakatnya gitu. Nah, kesadaran akan apa? Ya, kesadaran akan kalau ini peluangnya sangat besar gitu. Bisa jadi kesadaran masyarakatnya ini juga karena dalam tanda kutip kurangnya campaign dari pemerintah, tapi ini tanda kutip gitu. Pemerintah ini kita jangan bilang dari presidennya, menterinya, enggak ya, sampai ke desa-desa. Kadang-kadang kita pernah melihat itu ada energi mau dikembangkan di sebuah desa, tapi ada rejection dari desa itu. Dia menyamakan kalau pengembangan energi terbarukan itu sama dengan proyek-proyek mercusuar. Jadi itu mungkin yang perlu kita gali lebih jauh gitu. Oke. Nah, ini yang pernah saya uji di beberapa daerah Indonesia, itu ada sekitar udah ratusan lah ya, hampir ratusan yang pernah, either itu sebagai konsultan atau sebagai pengembang atau sebagai IPP atau sebagai investasi. Bahkan sekarang juga di perusahaan kita juga ada sekitar 3 atau 4 potensial yang sedang kita kembangkan. Kira-kira begitu kalau dari sisi banyaknya potensi yang kita miliki, Aryo. Oke, wah menarik banget ya Bang. Jadi potensinya cukup besar ya kalau dari pemaparan Abang. Tapi nanti kita akan kembali lagi Bang, terutama poin ketiga yang pentingnya kesadaran masyarakat Bang di topik yang kedua. Itu menarik sekali. Tetapi satu pertanyaan nih Bang terkait potensi yang tadi Abang paparkan. Jadi sebenarnya di balik realisasi rendah ternyata potensinya cukup tinggi ya Bang, tadi ada sekitar 23 gigawatt gitu. Nah, menurut Abang nih dengan pengalaman di berbagai industri ya, termasuk di BUMN, bagaimana sih Bang sebenarnya potensi pekerjaan green job nih Bang
Green job itu, sahabat energi adalah sebuah definisi pekerjaan yang terkait renewable energy ya, itu penjelasannya. Jadi menurut Abang nih, bagaimana sih potensi pekerjaan green job yang akan tercipta nih Bang, seiring dengan potensi energi baru terbarukan di Indonesia, gitu Bang? Ya, potensinya besar, tentu lapangan besar gitu ya. Jadi when the potential, we know the potential in Indonesia itu big untuk renewable energy. Tentu saja apa namanya itu dunia pekerja atau dunia profesi itu akan besar sekali ditampung. Contoh begini, saya kasih contoh deh. Saya pernah bangun satu pembangkitnya itu sederhana aja, cuman sekitar 1 mega. Dan sampai sekarang itu hampir COD sebentar lagi. Ya, partner kita kebetulan ada salah satu perusahaan. COD apa nih Bang? COD apa ya Bang ya? Mungkin para sahabat energi kurang familiar dengan definisi. Commissioning date. Commissioning, jadi itu adalah proses di mana kita menyerahkan pekerjaan ini atau pembangkit yang kita bangun lah ya Bang ini. Ya, bahasa Indonesianya. Pembangkit yang kita bangun ini menurut PLN sudah layak. Asik, gitu. okay. Jadi itu layak untuk dioperasikan, layak untuk mereka absorb. Nah, 1 Okay. mega aja deh, selama pembangunan itu katakan 1 tahun, dari mulai level manajemen sampai ke buruh, sampai ke tukang, itu bisa berjumlah sampai, let's say sampai 100 orang. Gitu, Asik, satu. okay. Ya, kalau kita bicara tentang ini kan. Nah, terus habis itu, ketika proses kita jangan melihat renewable energy ini cuma kayak konstruksi aja, enggak, karena ada sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya ini diperlukan orang legal, gitu, diperlukan orang market, gitu kan, untuk bisa membicarakan secara kontraktual sama PLN. So orang market juga diperlukan gitu. Baru orang bisnis plan, baru orang ekonom atau financial gitu, itu diperlukan. Dari satu pembangkit yang kelas cuma sekitar 1 megawatt. 1 megawatt. Ini kita bicara 23.000 megawatt. So 23.000 megawatt kali 100 kan gitu ceritanya. Itulah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama 2 tahun pembangunan 23.000 megawatt apabila semua kelasnya 1 mega gitu. Jadi ada sekitar 100 orang dikali 23.000 megawatt potensi tenaga kerja yang akan diserap, diabsorb oleh energi terbarukan selama 1 tahun. Dan ketika beroperasi mungkin susut sampai 10 sampai 12%, 10% lah katakan. Setelah dia beroperasi berarti 23.000 dikali 10 orang gitu. Ya itu juga jumlah yang cukup fantastis dan itu kerja selama betul. 20 tahun gitu. Jadi aman lah Bang sampai 20 tahun mendatang. jadi menurut aku this kind of dan itu kalau kita pengalinya 1 mega loh. Kalau misalnya 10 mega itu jumlahnya udah berkali lipat, bisa sampai 500 tenaga kerja. Saya pernah bangun di Parmonangan itu, kan aku hitung-hitung yang paling peak itu selama 2 tahun kita membangun. Itu jumlah tenaga kerja yang ada di situ itu sekitar 500 orang. Dari mulai operator, dari mulai tukang gali-galinya, dari mulai orang finance-nya, terus habis itu engineer-nya, direktornya, manajemennya, lobby-lobby ke Pemdanya. Ini semua banyak banget nih. Terus habis itu belum sampai kita artisnya juga harus ada. Kenapa saya bilang artisnya harus ada? Ini harus dipromosikan gitu loh. Benar. Jadi orang market juga ketika membuat iklan tentang si pembangkit ini juga itu juga memberdayakan orang iklan dan orang yang aktifnya itu di dunia entertainment misalnya atau di dunia influencer misalnya dan segala macamnya, media sosial, orang IT juga sangat diperlukan karena sekarang udah SCADA sistem semua kan. Ya kan, kalian juga kan sekarang udah tinggal tap in, itu udah ada SCADA sistemnya, terus dibaca itu orang IT, gimana bikin platformnya, monitoring sistemnya bagaimana. And it's very huge. You can just, tinggal kalikan aja 23.000 dikali, katakan misalnya 200 deh gitu. Ya itulah jumlah tenaga kerja yang akan diabsorb oleh pembangkit dengan mengalokasikan diri kepada energi baru dan terbarukan. So it's very huge. Aku rasa beberapa teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi potensinya cukup besar juga ya Bang dari sumber daya manusia ya. Tapi kan kalau tadi secara general nih Bang, kalau menurut Abang kira-kira potensi khusus yang untuk
generasi muda milenial gimana nih Bang? Apakah besar Oke, juga atau mereka harus belajar dulu untuk bisa dapat catch atau peluang besar ini gitu Bang? banget. Aku boleh Besar juga. tunjukin slide lagi ya. Oke Aku Bang. boleh tunjukin slide Siap lagi. Bang. Ya, Eh, ini nanti aku jelasin. Nah, sekarang kan anak-anak muda sekarang ini kan lagi ngetren dengan istilah eh, monitoring jarak jauh, baru bikin sistem Internet of Things gitu, baru apa namanya itu kita juga bicara tentang how to data acquisition-nya gimana sehingga kita bisa olah sehingga ada muncul teman-teman engineer atau pemikir yang bikin sebuah platform dan platform ini bertujuan untuk optimalisasi gitu. Nah, di energi terbarukan juga itu diperlukan gitu loh. Pertama misalnya kayak gini. Orang kadang-kadang susah menentukan potensi. Di mana sih potensi yang bagus gitu kan? Nah, ternyata dengan ilmu GIS ini udah tua banget, Geographic Information System. Jadi mapping di seluruh dunia ini atau katakan Indonesia itu harus termapkan dengan baik. Nah, untuk mendapatkan data GIS ini tentu ada orang-orang yang perlu mengukur, ada engineer yang turun, ada tenaga kerja kasar yang turun, ada orang yang mengerti tentang how to direct the potential untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah sekarang anak-anak sekarang itu udah nggak mikirin GIS lagi tuh, karena menurut mereka tuh data itu harusnya sudah ada, tinggal minta sama pemerintah. Kalaupun nggak ada ya kita cari sendiri juga bisa dengan konsep GIS kita gitu. Dan udah banyak platform ataupun institusi yang menggalakkan GIS ini, bahkan pemerintah juga sudah punya badan di masing-masing badan kayak misalnya PU dan segala macam sudah punya sistem GIS-nya sendiri. Nah, yang paling gemparnya lagi bagaimana tiba-tiba GIS ini, data seluruh ini, mapping seluruh ini digabungkan sama BIM, Building Information Modeling. Nah, maksudnya itu adalah potensi yang dimiliki oleh seluruh daerah itu bisa dibimkan di Building Information Modeling. Jadi artinya apa yang terjadi di Building Information Modeling itu? Di situ ada orang desain, di situ ada orang cost estimator, di situ ada orang electrical power simulation. Di situ ada orang konsultan yang kerjanya bikin feasibility study. Di situ ada orang yang bikin growth simulation for electrical developing. Baru di situ ada orang yang sipil ataupun teknik mesin sipil yang membuat work breakdown structure. Di situ ada orang sosial, di situ diperlukan artis-artis tadi itu kan, itu kita perlukan influencing dan segala macamnya. Dan dengan konsep building information modeling itu disatukan jadi satu package sehingga bisa menghasilkan satu desain utuh. Terus nanti berapa tenaga kerja yang efektif, baru nanti berapa alat berat yang dipakai. Terus habis itu bagaimana korelasi antara pemerintah dengan PLN dengan si pengembang gitu. Bagaimana pola monitoringnya, bagaimana memastikan itu terjadi. Karena ternyata katakan misalnya kayak saya bilang tadi itu ada 6 ini, katakan hydro, wind, geothermal, tidal, solar, biomass, waste to energy, itulah source renewable energy itu hampir semua ini memerlukan, contoh misalnya saya ambil hydro misalnya, itu memerlukan kontur map, dia perlu dikontur, maksudnya dihitung ketinggian elevasi muka tanahnya, terus habis itu diperlukan satu daerah itu diperlukan analisis rasio elektrifikasinya sehingga dapat DPT-nya gitu, dapat BPP-nya dapat, biaya pokok produksinya dapat, terus dapat potensialnya itu dapat berapa gitu. Terus itu bicara lagi tentang catchment area. Catchment area lebih gila lagi, itu bukan cuma orang engineer, ada orang lingkungan. Kenapa orang lingkungan diperlukan? Karena catchment area memerlukan penanaman kembali hutan, reboisasi, biar airnya tetap mengalir dengan baik. Gitu loh. Jadi so related to any kind of job. Nah, saya punya teman namanya dia punya perusahaannya namanya Umbra. Umbra itu perusahaan hukum. Kebanyakan klien mereka itu membela pemain-pemain atau IPP bermasalah ataupun IPP yang ingin di accelerate. Independent power plant ya Bang, IPP itu ya? Ya independent power plant itu perusahaan untuk pengembang energi terbarukan. Okay. Nah, konsultan ini dia membela atau memastikan biar itu berjalan dengan baik, SOP-nya dilakukan, OSS dilakukan, pendaftaran single submission yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan, dan mereka adalah pendamping hukumnya. Orang hukum, yuk.
Orang hukum bicara energi terbalik. Setelah saya ketemu sama orangnya, direktur saya ketemu, kerjaan lu apaan sih? Ya hukum bang. Terus aspek apa aja yang lu punya? Lah kami juga jadi bicara teknik, tapi kami harus tahu ini secara teknikal itu apa, sehingga di kantor hukumku juga ada orang teknik katanya. Jadi so I think itu udah salah satu contoh yang paling real lah gitu. Sama kayak misalnya Arlo dengan Alpha Energy. When you come into project, yang pertama kau lakukan adalah orang ekonominya harus jalan, orang legalnya harus jalan, baru orang marketingnya harus jalan, ya kan? The same as it, gitu. Ketika berjalan, baru engineeringnya jalan. Ketika engineering selesai itu, baru orang maintenance, orang yang bikin growth development bisnisnya jalan gitu. Nah, so it's just the same with that sebenarnya. Energi terbarukan ini menurut saya itu manis sekali. Kenapa saya bilang ini jadi sangat manis sekali? Karena frankly to say, dia tidak merusak lingkungan. Gitu. Nah, contoh misalnya kan kondisi kita sekarang kan secara dunia kan seperti ini ya. Kalau kita lihat, dan energi terbarukan sangat mengusung itu. Ini kan. Jadi kita adalah negara paling tinggi emisi karbonnya di 15 negara kontributor terbesar CO2-nya itu per kapita itu kita adalah urutan ke-14, dan sampai sekarang ini paling banter pun kita urutan 13 lah gitu ya. Gitu, dan nomor 1 Arab Saudi, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Kanada. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari kayak gini, saya bingung kan kenapa Arab Saudi ya, kenapa Amerika Serikat. Ternyata ada salah satu penyumbang terbesar untuk emisi karbonnya fosil mereka. Gitu. Jadi dari ras, iya memang itu gitu kan. Itu sampai ada jurnalnya. You can just search it in Google, cari jurnal tentang emisi karbon terbesarnya itu dari mana sih sebenarnya di seluruh dunia, itu keluar men, dan itu memang karena fosil, dan fosil itu menyebabkan suhu bumi naik. Kalau suhu bumi naik, es mencair di sini, di kutub utara, kutub selatan gitu kan. Habis itu terjadi pemanasan global. Kalau pemanasan global, prediksinya kalau dunia ini naik 4 derajat Celcius, ya Bangladesh tenggelam gitu. Kalau naik 6 derajat Celcius ya mungkin Jawa tenggelam gitu. Bali udah nggak ada lagi gitu. At least Jakarta dulu ya Bang tenggelam ya. Jadi baru dibangun itu Pantai Indah Kapuk atau yang apa namanya itu yang 7 pulau-pulau kecil itu yang lagi dilanjutin sama Pak Anies Baswedan, baru dibangun langsung tenggelam gara-gara suhunya naik gitu kan. Nggak ada gunanya. Bisa jadi Bang. Iya. Ya, maksud moral of the story-nya itu adalah harus ada buffer. Nah, energi terbarukan menurut saya adalah buffer. Jadi itu makanya saya memilih untuk harus ada juga yang menginfluence ini. Bukan cuma regulator, bukan cuma orang yang bicara di ESDM, bukan orang yang bicara di PLN saja. Enggak, harus ada orang yang menjadi influencing that we have to manage this work dengan dari satu partisi aja, energi baru terbarukan. Ini sudah banyak solusi. Misalnya kita bicara tentang waste to energy, sampah, gitu kan. Nah, penanganan sampah kita memang udah bagus, enggak? Kita ini adalah negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Salah satu juga, ini masih CO2 loh, belum sampah loh. Sampah kita itu di Indonesia, growth sampah sekarang ini, per 2019 kemarin, itu 5-6% growth sampah. Gitu. Jadi cukup besar juga ya sebenarnya permasalahannya Bang. Itu besar banget gitu. Bukan bilang kita pemerintahnya nggak bagus lah, enggak. Tapi itu problem sosial kita. Nah, kita perlu aktivis atau perlu pelaku-pelaku IPT yang peka dengan itu sehingga sedikit mengalihkan investasinya itu ke arah green energy, gitu, green environment gitu. Jadi, so I think that's the really big concept. Walaupun ini aku menyampaikannya dengan cara yang sangat sederhana, aku upayakan sangat sederhana nih, gitu. Karena when it turn into program udah mulai agak kompleks gitu, udah mulai kita bicara tentang environment secara keluar, suhu di dunia segala macam, baru ada carbon trading, ada MCIA, ada apa itu udah mulai agak rumit gitu. Tapi yang pasti adalah yang mau saya sampaikan adalah energi terbarukan itu adalah buffer to sustain this world. Gitu. Ya. Oke, menarik juga ya Bang. Jadi ya EBT itu salah satu buffer, dan untuk generasi muda yang mau merealisasikan, jadi cukup banyak ya skill yang bisa dipelajari ya Bang. Misalnya tadi dari sisi engineering bisa belajar GIS atau geographical system-nya, lalu bisa belajar BIM-nya,
Lalu juga tadi sisi hukum juga belajar peraturan, regulasinya. Lalu tadi dari sisi lingkungan, belajar rehabilitasinya, belajar catchment area segala macam. Jadi sebenarnya banyak yang harus dipelajari ya Bang untuk merealisasikan EBT ini Bang. Nah, terus mungkin ada satu topik lagi nih Bang terkait kondisi sekarang, terkait kondisi pandemi COVID-19. Kita semua sadar ya Bang bahwa COVID ini memperlambat ekonomi termasuk di Indonesia. Dan ini mungkin juga berdampak besar pada lulusan baru nih Bang, yang baru memasuki pasar kerja untuk pertama kalinya. Kemarin aku baca dari Jakarta Post Bang, tanggal awal Juli lah 2020, itu bahwa pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia menyusut menjadi 2,97% Bang selama kuartal pertama 2020. Dan di situ juga di-state atau dinyatakan bahwa banyak perusahaan mulai memotong rekrutmen karyawan baru pada awal Maret ini Bang. Nah, menurut Abang nih kira-kira potensi EBT ini dalam mendukung pertahanan negara dan perbaikan dan pertumbuhan ekonominya dengan kondisi COVID, kira-kira gimana Bang? Oke, kita harus menyadari dulu nih, kalau pandemi ini sebenarnya menyerang seluruh negara gitu. Dulu waktu bulan Maret habis Wuhan, itu pelaku-pelaku bisnis Wuhan, otomotif Wuhan itu depresi. Wah gila nih, kita nggak ada pemasukan lagi karena orang di rumah aja nggak berani keluar. Terus orang tuh nggak bisa bersentuhan satu sama lain di mobil, harus satu di depan, satu di belakang. Dan segala macamnya. Depresi mereka sehingga dunia transportasinya itu sama otomotif itu turun. Ternyata sekarang kebalikan nih. Kebalikannya itu adalah orang lebih senang pakai di Wuhan ya, orang lebih senang pakai kendaraan pribadi daripada pakai kendaraan umum. Jadi sekarang di Wuhan rame-rame beli mobil. Karena mereka takut kalau pakai kendaraan umum nanti gue gampang tertular gitu. Dan ternyata baru-baru ini otomotif di Wuhan meningkat tajam. Nah, artinya kayak gini loh. Jangan karena peristiwa COVID 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita mengorbankan source of energy, source of renewable energy. Jadi, maksud aku itu adalah mungkin saja, ini adalah time for us to pivot, gitu. Untuk mempivotkan diri, to prepare ourselves, kalau besok-besok energi buffer itu ketika dengan masa COVID ini itu yang sangat dipastikan itu terjadi itu adalah renewable energy. Jadi jangan dipelintir ke bentuk perjuangan radikal, jangan dibilang itu jadi kayak perlawanan kita melawan pemerintah atau pemerintah ini bohong, nggak bisa. Ketika nggak pakai itu, virus ini sekarang ada di mana-mana. Ya kenapa nggak kita melakukan protokolnya dulu? The same as renewable energy. Renewable energy menurut saya itu adalah buffer untuk merubah sedikit atau mempertahankan iklim negara-negara atau bumi ini sehingga dia bisa kembali menata dirinya sendiri. Karena ini alam ya. Alam ketika kita jaga kan sama kayak tumbuhan. Tumbuhan kita tiap hari siram kan tumbuh dengan sendirinya, buahnya bagus dengan sendirinya gitu kan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada buffernya, tidak ada pengaturan terhadap berapa emisi karbon yang layak, berapa ini, berapa itu, semuanya bagaimana gambutnya, bagaimana ininya, segala macam, ya menurut saya tidak akan sustain dengan lama seperti prediksi-prediksi para teknokrat. Yeah. So, renewability kembali topiknya itu adalah it's a buffer actually. Jadi kita malah justru harus positif dan makin semangat ya Bang. Oke Bang, mungkin last but not least nih Bang, sebelum kita kasih waktu untuk sahabat-sahabat energi, pertanyaan terakhir nih Bang, sebagai salah satu tokoh di balik Indonesia Next Leader nih Bang, NGO yang bergerak memimpin atau menyemangatkan, menggelorakan anak-anak muda di kepemimpinan, ada nggak sih Bang kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung generasi muda milenial untuk mengembangkan diri di EBT ini? Atau adakah mentor-mentor atau program dalam Indonesia Next Leader nih Bang? Biar teman-teman sahabat-sahabat energi tahu nih tentang Indonesia Next Leader nih Bang. Ini teman-teman, ini Aryo ini pura-pura nanya. Sebenarnya Aryo, terus habis itu Nick, Octaviano Gandhi, Okto, itu justru kalau beberapa kali discuss tentang energi terbarukan, saya justru jadi mentinya, mereka mentor saya tuh. Karena mereka langsung apply teknologi, apply applied dengan membuat sekolah seperti ini, akademi seperti ini juga urusannya pasti
edukasi langsung kepada pecinta-pecinta energi terbarukan. So, maksud saya adalah buat teman-teman semua yang ada di sini, kita memang ada satu yayasan Indonesia Next Leader, terus ada Alpha Energy juga sebagai joinan kita kalau misalnya kita nanti, contoh salah satunya kita lagi influencing tentang energi desa mandiri gitu, kerjasama, mudah-mudahan kerjasama sama Kementerian Desa, kementerian terkait lainnya, dan itu turn into program, turn into project di kampung kita, jadi solar ke baru milik dialokasikan untuk masyarakat desa, terus masyarakat desanya jadi punya source of energy sendiri, apalagi yang daerah remote, daerah yang jauh dari jaringan PLN gitu, itu yang kita sedang lakukan. Dan ternyata setelah kita sadari nih, berapa kali keliling, kebetulan saya sudah keliling ke 34 provinsi di Indonesia, ternyata ya problem terbesarnya itu adalah belum banyak anak muda yang sadar kalau itu adalah dia bisa menemukan leadership di situ dengan cara membuild itu dengan baik gitu. Jadi contoh misalnya begini, saya pernah bangun teman saya kebetulan pernah membangun program pemerintah berapa belas tahun lah di Bengkulu, bikin solar panel, tapi hibah. Dan ketika hibah, ternyata 1 tahun berikutnya dia datang ke sana itu udah nggak beroperasi dengan baik gitu. Bahkan ada yang udah jadi kandang ayam. Saya berulang kali cerita ini karena memang itu depan mata saya gitu. Nah, ternyata kalau menurut saya itu kelebihan dari anak muda sekarang kan kita belajar dari teman-teman, kita belajar dari kelompok milenial yang bikin yayasan atau bikin relawan, kita belajar dari teman-teman yang sekarang ini lagi berusaha untuk edukasi medik. Sorry, tadi sampai mana yuk? Udah cukup jelas nggak? Iya, tadi sudah cukup jelas sih Bang, terkait mungkin bisa disampaikan satu kalimat terakhir Bang tentang ide Indonesia Next Leader sebelum kita ngasih sesi tanya jawab sekitar 10 menit terakhir. Iya, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di Indonesia Next Leader sama teman-teman Alpha Energy, ada Kun Humanitarian System, beberapa yayasan juga kita lagi kolaborasi, itu sebenarnya kita lagi campaign tentang energi desa mandiri atau pemanfaatan secara full energi terbarukan di sektoral desa, kabupaten, kecamatan, provinsi, sampai satu Indonesia, dan kita berusaha untuk educate, karena ternyata ya seperti yang saya bilang tadi, ternyata banyak anak muda di seluruh 34 provinsi kita ini, di 76.000 desa, yang mungkin belum paham kalau ini so easy to reach, sangat gampang untuk mengaplikasikannya. Dan sebenarnya energi baru terbarukan itu kalau di sektoral yang sangat di bawah 5 mega ke bawah itu sebenarnya it's not so expensive actually, itu nggak mahal dan itu gampang sekali dipelajari. Dan kalau menurut saya itu energi terbarukan itu adalah energi yang paling tua. Sepertinya masih menunggu. Oke, sementara sebelum kita tutup, saya coba sampaikan kesimpulan yang tadi kita sudah diskusikan ya dari Abang Hokop. Jadi beberapa poin-poinnya adalah pertama, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar ya untuk sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Bahkan tadi Bang Hokop juga sempat memaparkan bahwa ada sekitar 23 gigawatt potensi untuk energi di Indonesia, termasuk diantaranya renewable energy, baik itu surya, hydro, bioenergi, geothermal, dan juga bio. Lalu juga poin kedua yang saya tangkap tadi dari pemaparan Bang Hokop adalah bahwa potensi untuk generasi muda juga sangat besar. Tentunya generasi muda juga harus menambah wawasannya dan juga skill-nya, misalnya dengan mempelajari ilmu-ilmu terkait atau software-software terkait. Jadi misalnya kalau tadi di bidang engineering, sahabat energi juga bisa mempelajari software yang terkait geographical, dan juga bisa mempelajari BIM, dan juga misalnya teman-teman yang dari profesi lain, misalnya marketing, juga bisa belajar tentang bagaimana sih cara memasarkan atau konsep atau memberi edukasi kepada masyarakat, dan juga mengajak elemen-elemen masyarakat yang lain bagaimana sih cara memarketingkan renewable energy ini. Lalu juga teman-teman dari segi hukum juga dapat mempelajari bidang hukum yang terkait dengan renewable energy. Jadi potensinya juga sangat besar bagi teman-teman generasi muda milenial.
Dan juga tadi Bang Hope juga sempat bilang bahwa generasi muda juga dapat berkontribusi dengan misalnya join program yang terkait energi atau lingkungan, salah satunya Indonesian Legacy Leader atau ASRI atau S3 atau asosiasi lain, NGO, seperti itu. Ya, sebelum ditutup sama Aryo, saya mau bilang thank you banget untuk Alpha Energy Academy. Saya tetap punya mimpi. Saya rasa teman-teman yang mungkin puluhan yang hadir di grouping ini, saya pernah bicara di sama teman-teman juga ya, pecinta renewable energy, ada sekitar 1.000 orang, ada yang kecil, dan saya rasa kelompok kecil itu jauh lebih. Kalau menurut saya, kita mulai yuk dari sekarang untuk mempelajari apa sih sebenarnya energi terbarukan ini, dan dari sisi mana kita bisa terlibat. Misalnya ada yang dunianya itu financial, ya coba melirik sedikit kalau ternyata secara finansial ini cukup menjanjikan untuk industri dan pengembangan masyarakat atau tenaga kerja atau IPP baru, perusahaan baru yang tumbuh di Indonesia, sehingga itu adalah potensi yang harus kita kampanyekan kalau secara finansial. Secara engineering kita juga bisa ngelihat lebih jauh lagi kalau ini ternyata adalah kesempatan buat kita untuk pivot. Kalau selama ini kita tergantung dengan perusahaan oil and gas atau perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya itu mungkin sesuai dengan yang trending ada sekarang, startup dan segala macam, mungkin startup renewable energy juga harus sudah dibikin, contoh kayak Alpha Energy. Jadi bukan tidak mungkin nanti besok ada penyewaan turbin gitu loh, itu dibikin startupnya dengan model monitoring dan lain-lain. Jadi saya rasa itu pasti kena dengan kelompok-kelompok milenial juga. Terus habis itu kalau misalnya kita orang legal, wah orang legal mah dari awal legalnya gimana kita perjuangkan ke pemerintah, dan pemerintah itu harus mau melihat lebih jauh untuk pengembangan energi terbarukan gitu. Nah, untuk teman-teman yang di luar itu kayak misalnya aktif di social movement segala macam, percayalah isu renewable energy itu adalah isu environment. Environment itu bicara tentang social movement. Ya, kayak tadi dimulai sama Aryo di awal ada Thunberg yang sekarang mengkampanyekan, yes. Greta Thunberg itu ya dia just campaign it, dan dia berusaha untuk menginfluence untuk orang cinta sama lingkungan, dan bahkan sekarang gerakan dia itu sudah menghasilkan kekuatan finansial baru. Jadi lewat kelompok-kelompok mereka ini sudah banyak anggaran-anggaran yang bisa langsung diteruskan kepada energi terbarukan, environment, sustainability gitu, green environment dan segala macam, itu sudah banyak sekali. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk pivot di masa COVID ini, kita belajar dan kita saling menginfluence, dan setelah justru dengan banyaknya campaign kita atau kita berusaha untuk menginfluence ataupun kita jadi pelaku energi terbarukan, mungkin pandemi ini juga akan semakin cepat berlalu. Kira-kira gitu. Oke. Iya, ya. Jadi diantaranya bahwa potensi SDM dan SDA di Indonesia itu masih besar, dan juga potensi untuk generasi muda milenial sangat besar, apapun background-nya, apapun skill set-nya, asalkan mereka keep that in mind, dan fokus mereka bisa kontribusi, dan juga tadi Abang juga sudah menyampaikan bisa melalui social movement dan lain-lain caranya, berbagai macam, dan juga join program, dan juga mereka juga bisa menambah wawasan dan skill set dengan mempelajari software terkait. Misalnya kalau di engineering bisa pelajarin software GIS, bisa pelajarin BIM dan sebagainya. Mungkin itu beberapa, dan juga terakhir kesimpulannya adalah bahwa kita harus tetap optimis dan positif ya Bang, walaupun dalam kondisi COVID ini. Jadi kita jadikan ini pivot, jadi buffer yang tadi Abang bilang itu untuk green renewable energy selalu ada, dan makin besar buffernya seperti itu. Siap. Mungkin kalau gitu saya tutup aja Bang. Saya selaku perwakilan dari teman-teman Alpha Energy, di sini ada teman saya Octaviano Gandhi, ada teman saya juga Edward, ada teman saya juga Yuli. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang Hokop Situngkir, dan juga terima kasih kepada PT Arenas Adi Perkasa, Waskita Karya Energi, dan juga Indonesia Next Leader untuk kontribusi Bang. Mudah-mudahan kita bisa keep in touch ya, dan juga untuk sahabat-sahabat energi, kami juga ucapkan terima kasih untuk hadir. Semoga kita bisa keep in touch di next session atau acara-acara lainnya. Gitu. Oke, kalau gitu Bang, terima kasih banyak semuanya. Mari kita beri renewable energy.